Pada kesempatan ini, di mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan akan saya sampaikan tentang Undang-Undang Kepailitan. Adik-adik, hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Jalur sengketa itu ada dua, ada jalur litigasi dan non litigasi, adik-adik. Ini jalur litigasinya melalui pengadilan niaga. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang umumnya disingkat dengan UUK, Undang-Undang Kepailitan tahun 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Stambat 1905-207 Junto Stambat 1906-348 tentang Valesman Verordening, Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian diperbarui melalui PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah Undang UK 2004 ya. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atau beslak atas kekayaan debitur pailit. Kemudian apa saja syarat sebagai debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 2004 yang berbunyi, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit adalah pertama, debitur itu mempunyai dua atau lebih kreditur. Kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah pertama adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Akibat kepailitan, terdapat kewenangan debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan. Kepailitan diawali dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Mbak Belinda nggih. Mbak Belinda. Dalam putusan pailit, terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit. Salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas.
Debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai budel pilot. Tetapi apabila debitur pilot tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pilot sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan aksio Paulina. Selain untuk melindungi agar harta pilot tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur agar tidak dirugikan. Sebagaimana yang diatur di pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan 2004, dinyatakan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Undang-Undang Kepailitan 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pilot, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada pasal 43 Undang-Undang Kepailitan 2004 yang berbunyi, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dari peraturan di atas dapat kita simpulkan bahwa kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pilot ditetapkan. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 diatur juga mengenai pembatalan pembayaran hutang oleh debitur pilot dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditur. Hal tersebut diatur pada pasal 45 Undang-Undang Kepailitan 2004 yang isinya adalah pembayaran suatu hutang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitur sudah didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur melalui kreditur lainnya. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pilot menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator, dan debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pilot. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator. Debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan apabila perbuatan tersebut memberikan keuntungan yang dapat menambah harta pilot. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pilot,
debitur pilot wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukan kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Tujuan hukum kepailitan adalah pada dasarnya peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para kreditornya. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat lagi menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditor. Pengadilan niaga berhak memutuskan kepailitan debitur. Berdasarkan pengertian kepailitan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Nomor 2004 atau Undang-Undang Kepailitan, menurut Sultan Remi Sahdeni dalam bukunya Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan di halaman 128, dapat disimpulkan bahwa kreditur yang merasa dirugikan atas belum terpenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur. Dua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang kepada salah satu krediturnya. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih atau due and payable. Pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor dalam hal ketika persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun apabila satu atau lebih persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Namun dalam keadaan khusus, pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi debitur dengan status tertentu di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur syarat-syarat pengajuan pailit terhadap debitur tertentu sebagai berikut. Dalam hal debitur adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek atau bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, dalam hal debitur adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, kecuali harta yang dikecualikan dalam harta pailit berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut. Pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Dua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah
pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Kepengurusan kekayaan debitur yang telah masuk dalam harta pilot selanjutnya beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. Sehingga segala perbuatan yang mempengaruhi harta pilot tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kepailitan, sederhananya pilot merupakan keadaan di mana debitur sudah tidak mampu lagi membayar hutang. Sehingga dengan pernyataan tersebut mengakibatkan debitur dinyatakan pilot sepenuhnya kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pilot. Artinya debitur tidak berada di bawah pengampuan dan tidak pula kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut kepengurusan dan pengalihan harta benda yang telah ada. Jika menyangkut harta benda yang akan didapatnya, maka debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun harta tersebut kemudian menjadi bagian dari harta pilot. Dari peristiwa tersebut, tentunya kepailitan menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepada debitur pilot dengan dasar undang-undang yang berlaku. Akibat kepailitan tersebut memiliki dua model pemberlakuan kepada kreditur antara lain. Satu, berlaku demi hukum. Dua, berlaku secara rule of reason. Apakah yang dimaksud berlaku demi hukum? Model pemberlakuan ini disebut juga by the operation of law yang segera setelah pernyataan pilot dari pengadilan ditetapkan maka memiliki kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak lagi dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis. Pihak-pihak yang disebutkan antara lain seperti pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan para pihak lainnya. Dua, berlaku secara rule of reason. Maksudnya tak hanya secara yuridis saja, model pemberlakuan dapat berlaku segera, melainkan terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara rule of reason. Sederhananya, akibat hukum yang diterima oleh debitur pilot tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar dan dapat diterima untuk diberlakukan. Namun apabila diuraikan menjadi beberapa kasus, akibat kepailitan diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kepailitan badan usaha atau perusahaan meliputi seluruh kekayaan debitur yang juga termasuk di dalamnya adalah persatuan harta baik suami atau istri debitur pilot.